Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, teman-teman santri, sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep tauhid dalam kitab Injil. Ya, kaum Nasrani meyakini bahwasanya Tuhan itu Tritunggal atau Trinitas, sehingga Tuhan itu menjelma menjadi 3 bagian, yaitu ada Bapa, kemudian Anak Tuhan, kemudian Roh Kudus. Nah, ini jika kita lebih teliti, jika kita lebih kritis, ternyata di dalam kitab Injil sendiri menerangkan bahwasanya Tuhan itu Esa atau Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu, yang dalam bahasa Arabnya itu Ahad atau Wahid. Nah, jadi Tuhan dalam konsep Injil ini juga sama pada prinsipnya dengan ajaran Islam, yaitu tauhid, ajaran menyembah kepada satu Tuhan. Nah, ini beberapa keterangan atau beberapa ayat dalam kitab Injil yang menjelaskan atau menerangkan bahwasanya Tuhan ini Esa, ya. Jadi konsep tauhid dalam kitab Injil. Nah, ini ada beberapa ayatnya, bisa kita lihat. Ya, ini ayat-ayatnya. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah kita. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini jelas bahwasanya Tuhan itu Esa, berarti ini menjelaskan tentang konsep tauhid. Kemudian dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29, Yesus menjawab, yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Ya, kemudian dalam ayat yang lain, ini dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 13 dijelaskan, tetapi dia unik dan siapa yang dapat mengubahnya, dan apa yang diinginkan jiwanya itulah yang dia lakukan. Nah, ini menjelaskan bahwasanya dia Allah atau Allah dalam ajaran Islam ini adalah tunggal yang tidak terbagi-bagi, ya, dan tidak mengenal konsep Trinitas atau Tritunggal. Jadi Tuhan itu Esa, satu yang tidak terbagi-bagi. Kemudian dalam kitab Markus pasal 12 ayat 32 juga diterangkan bahwasanya Tuhan itu Esa. Kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia adalah Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, ini sama konsepnya dalam Al-Quran, ya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahman rahim. Dialah ilah, dialah Allah yang wahid, yang tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalam kitab Roma pasal 3 ayat 30 diterangkan, karena memang Allah yang satu akan membenarkan baik orang-orang yang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat karena iman. Nah, itu diterangkan Allah yang satu.
Ya, berarti Allah yang satu ini berarti Allah itu Esa atau Wahid. Ya, jadi baik Islam maupun Kristen ini mengajarkan tentang konsep monoteisme, menyembah kepada satu Tuhan, ya, Tuhan yang Esa. Nah, kemudian dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 20. Sekarang seorang mediator bukan untuk satu pihak saja, sedangkan Tuhan hanya satu. Nah, ini jelas gamblang. Tidak bisa kita ingkari bahwasanya Tuhan hanya satu. Hanya satu berarti tidak bisa kita asosiasikan atau kita anggap ini Tuhan menjadi tiga. Jadi dalam kitab Injil sendiri tidak mengenal konsep Tritunggal, juga tidak mengenal konsep Trinitas. Ya, konsepnya adalah monoteisme, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yang tidak dibagi-bagi dalam bentuk Tuhan yang lain. Kemudian dalam kitab Timotius pasal 2 ayat 5, karena hanya ada satu Allah dan satu pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini menjelaskan bahwasanya Yesus Kristus adalah nabi yang memiliki nubuah, berarti dia adalah utusan Tuhan, yaitu perantara manusia awam atau kaumnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai penyambung risalah, penyambung mandat dari Tuhan yang Maha Esa untuk disampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia atau kepada pengikut Yesus Kristus. Kemudian dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 9, dan Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan akan menjadi satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini berarti Allah Malikul Mulki, ya, raja dari segala raja, Dzul Jalali wal Ikram, ya. Dia memiliki keutamaan, kekuasaan, kemudian kemuliaan. Ya. Kemudian dalam kitab Korintus pasal 8 ayat 4 diterangkan, oleh karena itu mengenai makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada yang namanya berhala di dunia, dan bahwa tidak ada Tuhan lain daripada yang Esa. Nah, ini ternyata dalam konsep Kristen ini tidak mengenal berhala. Jadi menolak penyembahan kepada berhala. Jadi ini ada kesamaan dengan ajaran Islam yang menolak segala berhala, mengesakan Tuhan yang wajib disembah dan tidak boleh menyembah kepada Tuhan yang lain. Jadi segala sesuatu yang selain Tuhan atau selain Allah ini tidak boleh disembah. Jadi kita tidak boleh memberhalakan kepada Tuhan yang palsu. Ya. Kemudian dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 19, kamu percaya bahwa Tuhan itu Esa, kamu berbuat baik, setan pun percaya dan gemetar. Ya, bahkan setan pun percaya bahwasanya Tuhan itu Esa, tapi karena hawa nafsu manusia kemudian dia menyembah kepada Tuhan yang lain, atau salah paham mengenai konsep Tuhan. Kemudian dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Jadi dia adalah segala sesuatu yang tercipta alam semesta ini, ya, tercipta dunia, ya, ini semuanya bersumber dari yang satu, yaitu Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kitab Korintus pasal 8 ayat 6, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang kita hidup untuk Dia, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang kita hidup melalui Dia. Nah, ini menjelaskan bahwasanya Tuhan Allah itu hanya satu, yaitu Bapa atau Allah, termasuk Yesus Kristus ini adalah telah dijadikan. Berarti ini menandakan bahwasanya Yesus Kristus dan manusia pada umumnya
dan para pengikutnya atau umat dari Yesus ini adalah hidup melalui Dia, melalui Allah atau melalui Bapa, ya, melalui Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini menjelaskan bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan, tapi Dia adalah hamba Tuhan yang wajib untuk menyembah kepada Tuhan. Kemudian dalam kitab Korintus pasal 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, ini maknanya bahwasanya ya, segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Allah. Ya, kemudian munculnya banyak roh, artinya ini roh ini diciptakan oleh Tuhan, yang kemudian roh-roh ini memiliki tanggung jawab, yaitu mengabdi kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi kita semuanya adalah hamba Tuhan yang harus menyembah kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak bisa dibagi-bagi, Tuhan yang tidak bisa menjelma atau tidak bisa kita anggap Tuhan yang kemudian bisa menjadi tiga. Tentu Tuhan adalah Maha Esa, Maha Kuasa, namun Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu yang itu akan merendahkan kekuasaannya. Ya, jadi dengan adanya penjelasan ini tentang konsep Tuhan yang Esa atau Tuhan Tunggal, Tuhan Tauhid dalam kitab Injil ini, maka jelaslah bahwasanya antara kitab Injil dan kitab Al-Quran memiliki nafas yang sama, karena kita tahu Al-Quran ini adalah melanjutkan dari konsep kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Karena tiga kitab ini atau kitab Samawi ini muncul terlebih dahulu, baru kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Jelas bahwasanya Al-Quran tentu akan melanjutkan konsep Tauhid yang telah dibangun oleh kitab Taurat, Zabur, dan kitab Injil. Nah, ini maka kemudian sebuah pertanyaan yang kita ajukan kepada saudara kita, yaitu saudara Nasrani, saudara Kristen, ini konsep Trinitas atau Tritunggal ini bersumber dari mana? Ya, karena kita bolak-balik kita membahas, ternyata di dalam kitab Injil ini membahas tentang Tuhan yang Esa. Jadi tidak ada konsep Trinitas di dalam kitab Injil. Ini yang kita pahami. Mudah-mudahan akan mendapatkan respon atau tanggapan atau jawaban dari saudara-saudara kita, yaitu kaum Nasrani, baik Katolik maupun Protestan, sehingga ini bisa menjadi ruang dialog kita semuanya, bukan bermaksud untuk kita saling membenci, menghina, atau mencaci, tapi sebagaimana misi kita, yaitu adakan dialog lintas agama, berdiskusi secara sehat, secara ilmiah. Boleh-boleh saja kita saling mengkritik, namun kritik yang beradab, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Silakan saudara-saudara kita, saudara-saudara Nasrani, untuk menjawab bahwasanya Trinitas ini sumbernya dari mana. Karena kita tahu ini bahwasanya dalam kitab Injil sendiri menerangkan bahwasanya Tuhan ini adalah tunggal, Tuhan ini Esa. Ya, jadi konsep dalam Injil ini Tuhan adalah Tauhid, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Persaudaraan, ya, salam toleransi. Walaupun kita berbeda-beda, hendaknya kita tetap bersatu. Boleh kita saling mengkritik, non-muslim mau mengkritik Islam, silahkan. Yang penting tidak menyebabkan kita saling bermusuhan. Tetap kita saudara, sebangsa, dan setanah air. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.